mendengarkan firman Allah. Saya berikan tema firman Tuhan pada hari ini, berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Sekali lagi, berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Kita lihat Galatia pasal yang ke-6 ayat 10 ya, bukan 106, tapi ayatnya yang ke-10. Bisa dilihat di Alkitab juga, di HP boleh, itu ayat 10, bukan ayat 106. Galatia pasal 6 ayatnya yang 10, dikatakan di situ, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, badikoda imane Bapak Saudara, berodae datalau saai jisohi bani hafefu atua fatua, ini fatua so gina tekeda si fefena si baik badali fusoda si hasara lala wamati keda. Kalau bahasa Batak dikatakan begini, antong binsan sadari hari dope taurahon mana degan di saluhut halak alai gumoda matu dongata saha porseaon. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kembali kepada tema adalah berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Haleluya. Kita lihat bahwa kita sering ingin berbuat baik, namun sering mendapat cibiran dari orang lain. Kadang-kadang berkata begini, dianggap sok rohani, tetap dihina, dan bahkan tidak dihargai. Itu kadang-kadang kalau kita berbuat baik, saudara, kita bantu orang, kadang-kadang sok kaya, kita nasihati orang dengan rohani, kadang orang bilang sok rohani. Cibiran selalu ada, cibiran selalu datang untuk menghina kita. Tapi Bapak Saudara, jangan pernah kecewa, karena kita orang Kristen ini hidup tetap menjadi orang yang produktif, yang disebut dengan untuk Tuhan lewat melakukan perbuatan baik kita, lewat kesempatan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita sedang merealisasikan rencananya yang besar dalam hidup kita. Ketika kita bantu orang, ketika kita nasihati orang, ketika kita kasih pendapat, saran kepada orang lain, Bapak Saudara, walaupun cibiran boleh datang, hinaan boleh datang, hal-hal yang tidak berkenan boleh datang, bahkan ejekan boleh datang ketika kita berbuat baik. Tapi ingat Bapak Saudara, bahwa jangan kecewa, karena itu adalah merupakan sebuah biasa yang harus kita terima. Karena seperti itulah kita sedang merealisasikan bagaimana perbuatan Allah yang besar itu kepada orang lain. Tuh saudara, untuk melakukan perbuatan baik. Kita lihat Bapak Saudara bahwa di Galatia pasal 6, karena kurang nampak, Galatia pasal 6 ayat 1 dan 4 berkata begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Itu ayatnya yang pertama. Ayatnya yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Lalu baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bapak Saudara, ada 3 hal yang harus saya sampaikan bagi kita bagaimana menjadi orang yang berbuat baik. Yang pertama, Bapak Saudara, dalam ayat yang pertama,
Dikatakan di sini adalah, saya kutip dari ayat pertama, memimpin ke jalan yang benar. Bisa saja dalam hidup ini orang jatuh dalam dosa, pelanggaran, seperti Galatia ya, pasal 19 ayat 20, 19 sampai ayat 21. Maksud saya saudara ya, 19 ayat 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedegian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kadang-kadang seringkali kita jatuh dalam pelanggaran. Ini ada beberapa poin, ada beberapa macam ini pelanggaran ini. Tetapi baik kita yang rohani, kita kata ini, baik kita yang rohani memimpin orang tersebut ke jalan yang benar. Dan ini kadang-kadang orang Bapak Saudara tidak suka. Kadang-kadang orang Bapak Saudara adalah tidak suka dengan nasihat-nasihat yang akan kita berikan. Tetapi walaupun seperti itu, bahwa dalam hidup kita pasti ada yang disebut dengan kita kadang-kadang jatuh dalam pelanggaran. Kita kadang-kadang jatuh dalam dosa, Bapak Saudara. Ada bermacam-macam, ada beberapa macam nih, 1, 2. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya, ada bermacam-macam. Kadang-kadang kita jatuh di dalam dosa, Bapak Saudara. Dan inilah perlu kita orang-orang yang rohani ini. Inilah perlu kita orang-orang pelayan-pelayan Tuhan. Mau kita menasehati, mau kita memberikan saran kepada teman-teman kita supaya mereka jangan jatuh terus dan terjerumus dalam pelanggaran itu. Bapak Saudara, kata memimpin artinya memulihkan keadaan. Sesungguhnya jika kita berbuat baik kepada semua orang, kita sedang memimpin mereka kepada perbuatan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Kata memimpin adalah memulihkan keadaan. Orang yang sedang jatuh dalam pelanggaran, orang yang sedang jatuh dalam dosa, dan ketika kita berbuat baik kepada mereka, ketika kita berbuat sesuatu kepada mereka, maka dikatakan firman Allah, kita sedang memimpin mereka ke jalan yang benar. Artinya Bapak Saudara, jangan jemu, jangan bosan, jangan berhenti untuk tetap berbuat baik. Karena perbuatan baik kita, Bapak Saudara, kita sedang merealisasikan bagaimana kebesaran Tuhan itu kepada orang lain. Maka oleh sebab itu, tetap kita harus hidup dalam perbuatan baik, Bapak Saudara. Tetapi perbuatan baik yang dimaksud di situ tadi adalah terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, aboda yaitan yakiriso saling bergotok-gotokkan, Bapak Saudara. Nah, aboda yaitan yakiriso saling menjatuhkan. Nah, aboda yaitan yakiriso saling tidak cakapan, saling tidak akur, saling tidak bersama, Bapak Saudara, bersatu, Bapak Saudara. Maka Bapak Saudara, kebaikan Tuhan itu tidak akan terrealisasi, Bapak Ibu. Nah, Tuhan berharap bagi kita supaya kita sebagai hamba, sebagai pelayan, sebagai aktivis gereja, Bapak Saudara, harus ada kebersamaan, harus ada kesatuan, Bapak Saudara, sedang memulihkan keadaan. Ketika kita berbuat baik kepada teman, kepada saudara-saudara kita, maka kita sedang memulihkan keadaannya. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, ayat 2 dan 3 di Galatia 6 dikatakan di sini adalah menolong orang lain. Perlu kita menolong orang lain. Dikatakan di sini, setiap orang yang memiliki beban dalam hidup, untuk itu hiduplah dalam tolong menolong dengan sesama. Ketika kita saling menolong, maka kita sedang menggenapi ayat yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita saling menolong, ini saling ya, artinya ada timbang balik, Bapak Saudara. Saling, kalau kita saling menolong, maka kita sedang menggenapi yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 14, bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama seperti dirimu sendiri. Artinya kita sedang menggenapi firman Allah. Kita sedang menggenapi seluruh hukum Taurat. Kalau hukum Taurat begini, yang pertama, yang kedua, bahkan sampai yang kelima, yang keenam, Bapak Saudara,
Dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, menghormati ayah dan ibumu, beribadahlah kepada Tuhan, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Maka seluruh hukum Taurat digenapi di dalam ayat Galatia 5 ayat 14. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita membenci orang, maka kita sedang melawan firman Allah. Dan ketika kita mengasihi orang, sesama kita manusia, bahkan kita sedang menggenapi seluruh firman Allah. Amin. Seterusnya, saudara, yang ketiga, saya coba untuk menyampaikan firman Allah. Yang ketiga, kita harus diuji. Kita harus bisa diuji dalam keaslian sebagai pelayan Tuhan, Bapak Ibu. Kita sebagai pelayan Tuhan, kita perlu diuji, Bapak Ibu. Kita harus diuji dalam keaslian sebagai pelayan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya perlu diuji, Bapak Ibu. Pekerjaan kita masing-masing akan diuji. Dibuktikan di 1 Korintus. Tidak ya, 1 Korintus 3 ayat 13 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan menampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kita lihat, saudara, pekerjaan kita masing-masing akan diuji oleh Tuhan. Pelayanan kita kepada Tuhan akan diuji oleh Tuhan. Suatu saat kelak akan kita diuji. Diuji tidak harus api. Api di sini, saudara, ibarat sebuah ujian. Tapi dalam setiap hidup kita juga, saudara, bisa kita diuji dengan perkataan orang. Kita digosipi orang, berarti kalau begitu saya tidak mau melayani lagi. Aku singer yang hari Minggu itu, tapi ada yang ketawa-ketawa dari belakang. Hari Minggu tidak mau lagi aku. Kita diuji. Ketika engkau diuji, maka ingat bahwa engkau akan sedang dimurnikan. Tapi kalau engkau sedang diuji, engkau gagal dalam ujian itu, maka engkau akan terbakar. Kita melihat, kita akan terbakar. Terbakar. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Kalau pekerjaan kita terbakar, tidak tahan uji, maka kita rugi, Bapak Saudara. Kalau melayani Tuhan, Bapak Saudara, itu merupakan sebuah keuntungan bagi kita. Tapi ketika kita tidak tahan uji dalam pelayanan itu, maka apa yang terjadi? Kerugian apa yang terjadi? Rugi. Hidup kita tersiksa. Hidup kita tidak damai. Hidup kita menderita, Bapak Saudara. Nah, oleh sebab itu hendaklah kita menjadi orang-orang yang tahan uji dalam pelayanan, dalam apapun, Bapak Saudara. Apapun gosipi, apapun kata orang, katakan dalam hatimu, komitmen dalam hatimu, aku tetap melayani Tuhan. Amin. Kalau hari Minggu ini misalnya Anda pemimpin pujian, ketika Anda pemimpin pujian, banyak hal yang salah. Lalu mungkin suami, istri ngomong di rumah, kau tadi memimpin pujian begini, banyak salah, begini. Lalu itu sedang diuji. Lalu kalau suami atau istri berkata, kalau begitu aku tidak melayani lagi, berarti engkau terbakar dalam ujian itu. Amin. Biasa, kalau ada orang yang tidak senang, kalau ada orang yang tidak cocok, kalau ada orang yang tidak pas, biasa, dunia adalah, biar saya berkata, saudara, kita tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan adalah hanya Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Tidak ada yang sempurna, saudara. Kalau ada kesalahan wajar, kita manusia. Kalau ada yang kekurangan wajar, kita manusia. Kalau ada sesuatu yang tidak pas, wajar karena kita manusia. Karena kesempurnaan, pas, dan segala sesuatunya yang disebut dengan segala sesuatunya luar biasa, bagi saudara, adalah hanya miliknya Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya melayani. Kalau soal kekurangan, Tuhan akan menggenapi dan Tuhan akan bekerja dalam segala kekurangan yang kita miliki. Oleh sebab itu, saudara, tetaplah melayani Tuhan. Yang terakhir, ayat yang terakhir, saudara, Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ayat Yakobus 4 ayat 17 maksud saya.
Yakobus 4 ayat terakhir, ayat 17. Dikatakan sini, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, kita perhatikan ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Kalau ada sesuatu orang tahu bahwa itu perbuatan baik yang harus dilakukan, tetapi jika dia tidak melakukannya, apa kata firman Allah? Ia berdosa. Nah, balik ke imannya pada. Jadi beredar nasoni hasanila hadiah jisoki siletola le ifalua ma lesa ifalua no ifalua hor niha ada. Amin. Kalau kita tahu bahwa itu adalah perbuatan yang baik, kalau itu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam hidup kita, karena itu adalah hal-hal yang baik untuk menolong orang, saudara. Kalau kita tidak melakukannya, maka itu sudah dosa itu baginya. Amin. Kalau kita tahu itu ucapan syukur itu adalah hal yang baik, kalau kita tidak lakukan, maka itu sudah dosa itu baginya. Kalau persepuluhan itu kita tahu bahwa itu adalah perbuatan baik, menyenangkan hati Tuhan, dan itu adalah milik Tuhan, tidak melakukannya, Alkitab catat bahkan itu sudah dosa baginya. Amin. Niofulu babangada sawadol. Naltaila adalah si baga, si soki, sama luas sama lakoni tayo walangi. Tapi nalahadi tafalua Bapak Ibu Saudara, maka nohor dari dia. Oleh sebab itu, kalau engkau lakukan dan engkau anggap itu baik, lakukan. Karena itu adalah sedang kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Kita masih berdiri Bapak Ibu.